Hai semuanya, balik lagi nih sama gue Fakih di channel Mas Fakih. Kali ini gue pengen ngebahas hal-hal apa aja sih yang nggak boleh kita lakuin ke sugar glider kita. Hal yang pertama itu yang nggak boleh kita lakuin itu ngajak main sugar glider kita siang-siang gitu. Apalagi kalau sugar glider kita itu kena sinar matahari langsung. Soalnya sugar glider itu kan nokturnal, aktifnya di malam hari. Nah kalau kita ajak main sugar glider kita siang-siang gitu, takutnya sugar glider kita malah ngalamin masalah ke matanya. Kalau kasus yang udah ada sih katarak gitu, itu tuh bahaya banget. Kasihan sugar glidernya kalau diajak main siang-siang gitu. Makanya lebih baik kalau mau ajak main siang-siang gitu, mendingan di tempat yang teduh, yang jauh dari matahari gitu sih. Terus yang kedua gini, itu banyak banget sih yang nanya ke gue, bang, gigi sugar glider itu boleh dipotong gak sih? Nah jawaban gue tuh gini, sugar glider itu bukan hewan pengerat ya, nggak kayak hamster, tupai dan lain-lain. Sugar glider itu hewan marsupial, dia hewan berkantung ya kan, beda sama tupai, beda sama hamster. Sugar glider itu lebih ke kayak kanguru gitu tuh, dia bukan anaknya dikantongin gitu kan. Kalau sugar glider gigi dipotong itu nggak bakal tumbuh lagi, beda kayak hamster yang emang dia bisa ngasah giginya. Cuma tetap sih menurut gua hamster juga nggak boleh dipotong giginya, kasihan, rawan rawan sakit mulutnya, nanti malah abses gitu kan, ngeri. Kasihan sugar glidernya kan nggak bisa makan gitu sih menurut gua. Mau sugar glider lu nanti gusinya bengkak gitu kan, bengkak. Kalau lu tahu cara ngobatinnya gimana, kalau nggak tahu gimana, mati sugar glider lu. Makanya mendingan jangan sih kalau gue bilang, bahaya, kasihan sugar glidernya. Nomor 3. Terus yang nomor 3 ini, itu juga banyak yang nanya ke gue, bang, sugar glider itu kalau mau cepet gemuk atau obesitas itu dikasih serangga yang banyak ya? Menurutku sih enggak ya, menurut gue enggak, tetap harus macam-macam makanannya. Soalnya kalau kebanyakan serangga juga itu rawan abses karena kegigit serangga di bagian gusinya, atau matanya rawan katarak juga karena serangga itu kan panas. Sugar glider kalau kebanyakan makan serangga kayak jangkrik, ulet tongkong, ulet Jerman itu kalau terlalu banyak juga bermasalah buat matanya. Itu nggak boleh banget, itu banyak banget kasus katarak karena itu juga harus dihindari ya. Emang mau sugar glider lu nggak bisa ngeliat gitu? Iya, gak enak ngaco punya sugar glider yang nggak bisa ngeliat gitu, kayak punya gue no, sugar glider yang nggak bisa ngeliat. Nggak ada matanya bos, bolong parah loh itu. Tapi yang bawahan lahir sih nggak ada matanya gitu. Terus yang nomor 4 itu makain harness ke sugar glider loh. Ayo, ada kan yang kayak gitu kan? Itu juga banyak tuh yang kayak gitu. Padahal menurut gue sih nggak perlu lo dipasangin harness. Ya emang awal-awal kita beli SG itu suka dapet karakter yang kurang enak lah gitu, kayak dia masih suka kabur gitu kan, masih jampi. Itu emang gak enak banget. Cuma kalau bisa sih, kalau lo dapet sugar glider yang begitu, mendingan lo ajak main di rumah dulu, dalam rumah dulu gitu, di dalam ruangan dulu, yang kalaupun kabur dia gak bakal kemana-mana gitu. Kenapa kok gue nggak nyaranin pakai harness? Soalnya di sugar glider itu kan ada patagium. Tahu kan lo patagium? Patagium itu yang di ini sela-sela ketek kayak gitu. Tahu kan lo yang kayak sayap? Nah itu kasihan tuh kalau sugar glider dipakai harness gitu. Soalnya kan nanti patagiumnya nggak bisa kebuka juga kan, nggak bisa berfungsi juga. Itu kasihan. Jadi dia ya nggak bebas aja gitu. Mendingan lu kalau mau ajak main sugar glider lu yang masih jampi gitu, dalam rumah aja dulu, dalam ruangan dulu, biar sugar glider juga nggak hilang. Dibanding dipakai harness gitu, kasihan, kesiksa sugar glidernya. Kalau mamalia gede kayak kucing, anjing itu kan emang mereka bisa gitu dipasangin harness, kayak musang gitu kan, itu emang bisa dipakai harness. Cuma kalau sugar glider gitu kan ada patagiumnya, jadi nggak boleh sih menurut gua, kasihan dianya itu.
Terus yang kelima gini, eh, banyak owner yang ngasih tempat tidur sugar glidernya itu pakai gelodok, kayak tempat uh, roller lovebird gitu. Itu nggak boleh menurut gue ya, menurut gue itu nggak boleh. Soalnya kenapa? Sugar glider lu jadi defensif, ya kan? Sugar glider lu nggak ngelihat lu, nggak bisa ngelihat lu langsung gitu, visualnya tuh ya bener-bener nggak bisa ngelihat lu. Jadi itu dia bakal ngira lu lawannya atau ngira lu ancamannya. Mendingan lu pakai sleeping pouch atau batok plastik gitu sih menurut gua. Gitu aja, soalnya daripada lu diserang gitu kan, lu kena strike berdarah, lumayan kan rasanya. Ya kayak gitu sih, mendingan jangan gitu loh. Jaga-jaga aja, antisipasi aja sih gitu menurut gua. Jadi kayaknya cukup sekian sih pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Bye.